Sebelum kita mulai ibadah kita ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Shalom. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum-Nya. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Marilah kita mendekat kepada-Nya dan mempersembahkan hati, pikiran dan pujian kita hanya bagi Dia yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Kasihanilah kami dan berilah kehidupan kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami hati yang berhikmat, pikiran yang baik,
dan kesetiaan serta kemauan yang sungguh-sungguh untuk turut mengikuti jalan dan kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah kami ini, sehingga melalui ibadah kami ini, Roh Kudus memampukan kami untuk melihat anugerah dan berkat-berkat-Mu yang memberi kehidupan kepada kami, dan kami mampu hidup bersyukur, menjadi berkat bagi orang lain dan kepada ciptaan lainnya. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan, pengganti hukum Taurat, tertulis di dalam Amsal 3 ayat 27. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Janganlah menahan kebaikan diri pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 115. Marilah kita merendahkan hati dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah suara permohonan kami, meminta pengampunan atas dosa-dosa kami. Tuhan, sering kami tidak menyadari panggilan-Mu yang sudah menguduskan dan memberkati kami. Selayaknya lah kami menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, kami sering gagal untuk menjadi berkat. Kami hanya peduli dengan berkat-berkat-Mu, dan kami hanya mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Berbahagialah orang yang diampuni Tuhan pelanggarannya dan mau bertobat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376. Epistel pada minggu kita hari ini tertulis di dalam Roma 15, dimulai dari ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Mari kita baca secara responsoria. Pada ayat yang ke-13 nanti kita sama-sama membacanya.
Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kita bersama-sama membaca, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 481. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 467.
Damai sejahtera-lah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu untuk memahami firman Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Di minggu yang berbahagia ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 12 mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur bab Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu, Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu hari ini kita masuk minggu 4 setelah Trinitatis, di mana tema minggu kita pada hari ini yaitu menjadi berkat dalam kepelbagaian. Dalam tema ini ada tugas menjadi berkat. Kata yang paling penting di sini adalah kata berkat, di mana kata berkat ini sering kita dengar dan sering juga kita ungkapkan.
doa-doa kita juga hampir semua berisi berkat. Setiap harapan kita juga hampir semua harapan berkat. Dan pada umumnya apapun akan kita lakukan untuk mendapatkan berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah ini kita mau dicerahi oleh firman Tuhan mengenai panggilan Allah kepada Abram untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Abram adalah anak Terah, berasal dari keturunan Sem. Sem adalah putra Nuh yang keluar dari bahtera setelah air bah. Sem adalah seorang pria yang takut akan Tuhan, sama seperti ayahnya Nuh yang percaya dan takut akan Tuhan. Keluarga Abraham semula tinggal di kota Ur-Kasdim, yaitu satu kota yang indah dan kaya, dan sebagai pusat penyembahan bulan. Kota ini berada di wilayah Mesopotamia, yaitu terletak di antara sungai Efrat dan Tigris. Terah, orang tua Abram, pindah ke kota Haran, yaitu kota yang sudah maju juga pada zamannya. Keluarga Abraham di Haran adalah keluarga yang sangat kaya dan makmur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah rasa nyaman di kota Haran yang memberi kemakmuran kepada Abram, Tuhan berfirman harus meninggalkan kota itu. Kalau kita baca di ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu, pada umumnya seseorang pergi meninggalkan kampung halamannya adalah karena ingin memperbaiki nasib hidupnya, atau bisa juga karena mengalami keterpurukan ekonomi. Dan biasanya sebelum pergi, kita lebih dahulu cari tahu kemana tempat yang kita tuju. Kita pasti cari tahu juga situasi dan kondisi daerah yang kita tuju. Dan kita pasti memilih kota atau tempat yang lebih nyaman, lebih makmur, atau menjanjikan hidup yang lebih baik dibanding dari tempat yang kita tinggalkan. Dan hampir tidak ada orang yang mau pergi sebelum ada tujuan dan arah yang jelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan apa yang dialami oleh Abraham. Memenuhi perintah Tuhan tidaklah gampang sebenarnya bagi seorang Abram. Tidak mudah untuk melepaskan hidup yang sudah nyaman dan serba berkecukupan. Hidup yang sudah enak dengan harta yang banyak, juga harus meninggalkan orang tua, saudara-saudara. Pastilah Abram sudah memiliki zona nyaman juga di sana, dan harus meninggalkan tempat itu, pergi ke kehidupan yang belum pasti, tidak jelas tempat yang dituju, tidak tahu medan perjalanan seperti apa. Pilihan untuk pergi pastilah berat. Barangkali untuk saat sekarang, dia harus kompromi dulu dengan istri dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, biasanya istri sering lebih komplain, apa yang kita makan nanti di sana? Bagaimana dengan harta kita yang kita tinggalkan? Bagaimana rumah kita yang mewah harus kita tinggalkan?
Bapak Ibu, ketika kita menghadapi ketidakpastian, dalam bayangan kita di sana pasti banyak menghadapi tantangan. Tetapi iman dan ketaatan Abram kepada Tuhan jauh lebih penting dari zona nyamannya. Hati Abram lebih tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada beratnya tantangan yang bakal dia hadapi. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tujuan Tuhan memerintahkan Abram untuk keluar dari Haran adalah karena Tuhan mau memurnikan iman Abram. Tuhan mau membentuk karakter hidup seorang Abram menjadi hidup yang bergantung hanya kepada Tuhan. Jadi pemilihan Abram bukan karena kebaikan Abram sendiri, tetapi pemilihan Abram adalah berkat anugerah dari Tuhan. Dan Allah sendirilah yang berinisiatif menghubungkan dirinya dengan seorang Abram. Hal ini bisa kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa Abram disebut juga sebagai sahabat Tuhan. Dan dalam Yesaya 41 ayat 8, Abram adalah orang yang dikasihi Tuhan. Hubungan seperti ini adalah berkat yang tidak terhingga nilainya. Bapak Ibu, berkat yang diterima Abram bukanlah terutama hanya soal berkat materi. Malahan Abram justru kehilangan materi, kehilangan harta warisan dari orang tuanya demi berkat yang jauh lebih bernilai tinggi dari Tuhan. Yang sangat berharga bagi Abraham ialah imannya yang begitu dalam dan teguh. Karena imanlah Abram mau dan mampu melepas apa yang berharga baginya untuk memiliki yang lebih bernilai tinggi. Menurut Abram, mewujudkan perintah Tuhanlah yang paling berharga dan utama dalam hidupnya. Abram melangkah, berangkat dengan kekuatan, dengan perlengkapan, dan dengan arah dari Tuhan. Perjalanan Abram sangat berat untuk mewujudkan panggilan Tuhan. Tetapi kuasa dan kekuatan Allah jauh lebih dahsyat dibanding tantangan yang harus dia tanggung. Abram percaya jika Allah yang memerintahkan suatu tugas, Allah jugalah yang memperlengkapinya untuk melaksanakan tugas itu. Melangkah dengan iman membuat hidup kita lepas dari ikatan yang kita ciptakan, dan rencana Tuhan bisa terwujud melalui hidup kita. Perjalanan gereja dan perjalanan kita orang percaya tidak lepas dari tantangan, tetapi kuasa dan kasih setia Allah jauh lebih dahsyat menguatkan orang percaya untuk selalu tabah dalam pengharapan akan kepastian janji Tuhan. Ketabahan adalah buah dari kepastian, pengharapan, dan keyakinan pada janji-janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan menjanjikan berkat keturunan kepada Abram dengan mengatakan bahwa keturunan Abram akan menjadi bangsa yang besar dan masyhur. Kalau kita baca dalam kitab Matius 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus juru selamat yang menjadi manusia lahir melalui keturunan Abram. Melalui Abram inilah Tuhan menghendaki lahirnya suatu keturunan yang taat
dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi berkat kemasyhuran bagi Abram bukanlah karena usaha pencapaiannya sendiri, tetapi anugerah dari Tuhan. Kemasyhuran, kesuksesan, dan keturunan yang takut akan Tuhan adalah berkat pemberian Tuhan yang harus kita pakai sebagai alat media untuk kemuliaan Tuhan dan berkat kepada banyak orang. Abraham mensyukuri berkat Tuhan dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bagi Abraham, mezbah bukan hanya sekedar tempat mempersembahkan kurban, tetapi mezbah bagi Abraham adalah sebagai tanda kesetiaannya, tanda imannya pada janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mendirikan mezbah bagi Tuhan di keluarga kita, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui karir kita. Baik mangulung gabe langgatan pamujion di dewata. Baik mangulung gabe mimbar pamujion di dewata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan atas Abram kiranya menjadi contoh panggilan Tuhan atas kehidupan orang percaya. Tujuan Tuhan untuk memberkati kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Bapak Ibu, ketika kita mendapat berkat dari Tuhan, adakah kita bertanya, apakah maksud Tuhan memberikan berkatnya kepada kita? Sama seperti Abram yang fokus kepada Allah sang pemberi berkat, bukan fokus kepada pemberian-pemberiannya. Orang percaya juga harus mementingkan Tuhan sebagai pemberi berkat, bukan fokus kepada berkat-berkatnya saja. Perlu kita pahami Bapak Ibu, berkat bukan hanya berupa materi, berupa uang atau emas, atau banyaknya investasi kita. Berkat itu dapat diartikan secara luas. Kesehatan, penjagaan dan perlindungan Tuhan, kekuatan dalam hidup, rumah tangga, suami istri yang harmonis, anak-anak yang takut akan Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Pengenalan yang benar akan Tuhan ketika menghadapi penderitaan, tetap taat, setia kepada Tuhan walaupun hidup terpuruk, itu adalah berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas untuk menjadi berkat bukanlah tugas yang mudah dikerjakan. Orang yang akan menjadi berkat, hidupnya harus tampil beda dan memiliki karakter yang fokus hanya kepada Tuhan, sehingga berkat yang dia bagikan tidak pernah menjadi beban baginya, tetapi tugas itu dia lakukan dengan ikhlas tanpa menuntut imbalan. Tuhan memanggil gereja, Tuhan memanggil kita orang percaya keluar dari dosa-dosa kita, keluar dari zona nyaman kita. Sudah saatnya gereja keluar dari zona nyamannya, dan orang Kristen siap melepaskan perbuatan-perbuatan jahat, melepaskan hidup lamanya, dan mengemban kehidupan baru yang Tuhan tunjukkan. Sehingga orang percaya kepada Kristus yang sudah menerima penebusan dari Yesus Kristus wajib menjadi berkat bagi orang banyak, dan itu bisa kita lakukan. Dan kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu ucapan dan tindakan kita dapat menjadi penghiburan dan penguatan bagi orang yang lemah. Doa kita dapat menjadi kekuatan dan semangat bagi yang mengalami pergumulan, melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan melalui teladan hidup kita, dan hidup kita bermakna
ketika kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu berkatilah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyatakan, firman-Mu yang kembali mengingatkan panggilan kami, mengingatkan berkat-Mu yang sudah menebus kami dari hukuman dosa kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghitung segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penerima berkat dan akan menjadi berkat kepada dunia ini untuk menyalurkan keselamatan yang daripada-Mu, sehingga melalui kehidupan kami orang-orang akan semakin banyak untuk percaya kepada-Mu. Bapa di dalam surga, mampukan dan kuatkan kami supaya kami mampu untuk keluar dari zona nyaman kami, dan kami mau mengemban tugas yang mulia daripada-Mu untuk menjadi berkat. Dan itu akan kami mulai dari diri kami sendiri. Kami mulai dari hidup kami sekarang. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 720. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merenungkannya, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus, gemar memberi pertolongan kepada yang lemah, suka memberi pelayanan, salurkan berkat-Nya, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami dapat memuji dan memuliakan-Mu. Biarlah lewat lagu pujian kami
Doa dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan menjadi pedoman kami untuk saling menyayangi dan saling mengasihi. Berkati acara ibadah kami ini, berkati hamba-Mu, para pelayan-Mu dan juga para jemaat-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Berkati mereka, tambahkan kesehatan dan juga umur yang panjang. Bagi saudara kami yang memberikan ucapan syukur, kolekte dan iuran, berkati mereka Bapa, tambahkan rezeki dan juga kesehatan. Begitu juga negara kami ini Tuhan sedang dilanda krisis ekonomi dan juga krisis iman. Kuatkan kami Bapa agar kami selalu bersandar hanya kepada-Mu saja. Dan para medis lindungi mereka Bapa yang sakit ataupun di dalam pemulihan, jamah mereka agar mereka dipulihkan. Lalukanlah Bapak COVID-19 dari muka bumi ini, agar kami dapat bekerja sebagaimana biasanya, dan juga anak-anak kami yang di dalam pendidikan dapat bersekolah seperti biasa, dan juga para guru-guru Bapak dapat mengajar seperti biasa, dan juga para pemimpin-pemimpin kami lindungi mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 848. Persembahan syukurku bagimu ya Tuhan, walau sangat sedikit Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu mengajarku Tuhan, memberikan pertolongan kepada yang lemah. Berikanlah berkat-Mu Tuhan, supaya ku salurkan menolong yang lemah. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.
bagi kita semua. Selamat hari Tuhan.